lapas memberi ilmu buat warga tahanan. Oke. Lapas di Tangerang. Lapas wanita. Lapas wanita. Mas, pokoknya digilir tuh dari setahun itu lapas wanita. Terus ke anak-anak. Anak-anak itu yang usia sekolah. Jadi misal umur 20 dia belum SD, dia harus sekolah juga di situ. Tuh belajar apa di sana? Tata boga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Oda RG di channel Explore Media. Kali ini saya sedang bertemu dengan salah satu pelaku UMKM kembali yang selama ini aktivitasnya cukup padat. Di mana-mana dia buka kelas juga, pelatihan tentang UMKM. Selamat siang, Oma. Siang. Panggilannya Oma siapa? Oma Dewi. Oma Dewi. Oma Dewi. Oma Dewi, boleh dong aku tanya-tanya tentang aktivitasnya Oma selama ini? Di daerah mana sih, Oma? Aku Cipondoh. Cipondoh. Tangerang. Iya. Oh iya, Cipondoh, Tangerang. Aktivitas Oma Dewi sehari-hari itu apa sih? Aku sehari-hari ya ibu rumah tangga. Dari ibu rumah tangga itu, Oma itu hobi masak. Dari hobi masak itu, makanya Oma bisa menghasilkan apalah motivasi Oma kenapa bisa masak, hobi masak, kenapa nggak bisa menghasilkan uang gitu. Jadi motivasi. Jadi sambil masak sambil jualan. Jadi memang lahiriah. Iya. Ini aktivitasnya kan begitu. Kira-kira Oma kegiatan begitu bikin apa sih, Oma? Bisa sibuk itu bikin apa sih? Tergantung dari Oma itu nggak jualan ya. Nggak kayak orang tuh jualan set gitu. Oma enggak. Tapi tiap hari itu ada aja yang minta, Oma aku pesan ini ya. Jadi Oma bikinin, oke, langsung Grab yang nganter gitu. Terus ada juga bikin kelas dong, Oma aku mau belajar ini di rumah Oma. Ya udah, siap gitu. Dengan syarat Oma ada waktu juga. Karena juga Oma sekarang ini juga lagi di lapas memberi ilmu buat warga tahanan. Oke. Lapas di Tangerang. Lapas wanita. Lapas wanita. Digilir tuh dari setahun itu lapas wanita. Terus ke anak-anak. Anak-anak itu yang usia sekolah. Jadi misal umur 20 dia belum SD, dia harus sekolah juga di situ. Tuh belajar apa di sana? Tata boga. Tata boga. Makanan misalkan bikin pempek, bikin brownies apa semua. Oh, jadi memang sekarang Oma tuh bawa produknya itu kue kering ini ya? Iya. Ini kue kering apa sekali caplok ya? Ini model kalau bahasa sekarang mah kue sekali caplok. Iya, bener. Kue kering. Ada berapa varian yang Oma kuasai di bentuk tata boga itu? Kalau dibilang kuasai semua bisa. Jadi semua manusia itu dari diri sendiri ya, bisa enggaknya. Semua sih Oma bisa. Misalkan Oma kan terinspirasi dari mana sih gitu kan? Oma pengen buka namanya tata boga, pengen buka bisnis kuliner di bidang kue gitu kan? Terinspirasi dari mana atau? Jadi udah judulnya kita udah punya hobi lah. Oh, hobi. Dari kecil, dari gadis juga Oma suka bikin. Suka bikin juga. Jadi kayaknya terus berlanjut lah, belajar sampai lagi masih gadis tuh open listrik ibu rusak, kebakar bikin sus. Oh, bikin sus. Kepengen bikin sus, iya. Jadi dari situ jadi kayaknya terus belajar. Tapi emang hobi beda ya. Biarpun ceritanya Oma nih juga kursus jahit, tapi Oma nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada skill ya. Bakat juga nggak ada. Ternyata bakatnya Oma di bidang masak, kulineran. Iya. Oma udah menggeluti bisnisnya berapa lama, Oma? Oma anaknya 7. Anak 7? Iya. Dari Oma anak pertama pasca itu tahun 87 itu Oma udah bikin judulnya dulu
kue lebaran. Kue lebaran. Iya. Jadi kalau misalkan juga kalau misal ada orang yang hajatan, kue-kue yang kecil itu pasti pesan sama oma gitu. Biarpun judulnya dulu cuma aksesoris, cuma mentega doang sama misis gitu, nggak punya kan dulu kan nggak ada HP. Jadi kan belajarnya oma sih pernah sih belajar tuker ini di Nilasari Jembatan 5. Gitu. Nah dulu dari tahun berapa tuh anak oma yang 7 tuh kecil, oma sempat belajar itu. Nah dari situ tuh oma langsung oh berarti caranya gini-gini, jadi dengan sendirinya. Nah ini nama usahanya apa Oma? Ini kan ada bacaan namanya The Rose itu nama brandnya atau nama anak Oma? Nama brand, nama oma Dewi Rosilawati. Oh. jadi di sama anak ini mah bukan jadi anak-anak. Dewi Rosilawati. Iya. Jadi mah gini aja udah terus oma itu anak 7 semua merangkul. Jadi kalau ada apa-apa kita mendukung Oma ya. Iya. Semua Kadang anak oma yang nomor 2 itu dia khusus kue yang dari Pondan, kue ultah. Dia jadi ya misal kemarin tuh oma 600 kue lilin, kue yang kecil. Itu udah anak oma aja suka rumah. Nah, nginep gitu. Kita berempat, Tara, Riri, anak, oma sampai pagi. Karena kue lilin itu kan harus langsung enggak kalau misalnya 2 hari sehari paginya tuh takut basi. Iya, lumer. Jadi kalau itu enggak. Jadi ya udah start habis sholat asar sampai pagi jam 6 kirim, pokoknya on time selesai. Modal buat awal Oma mendirikan usaha bisnis Oma ini. itu nggak punya modal. Nggak ada modal? Karena anak oma itu 7 banyak. Anak oma 7 banyak, oma harus kuliah semua. Jadi modal itu lagi anak oma yang pertama kuliah, itu oma dapat orderan dari, jadi saudara oma punya adik wali kota Jakarta Barat, Bang Nas. Jadi masuk ke 7 Carrefour. Satu hari itu oma 1050 kue. Sehari? 1000. Jadi malam itu jadi pagi jadi malam. Tidur hanya berapa 2 jam. Ya Allah. Itu capek, tapi kita nggak capek. Kerja sampai. Senang soalnya. Iya, kita berdua sama opa. Opa juga itu ikut ngebantu iya, opanya. opa juga ngebantu buat packing apa juga. Opa ini aja opa yang bikin. Ya Allah. Iya. Kue box. Kalau misalkan kayak ulang tahun panjang, opa yang tuan tangan bikin. Itu omset kalau bisa 1000 sehari 1000 Dulu zamannya dulu. Berapa tuh Oma? Dulu zamannya masih AA kuliah tuh. AA kuliah kan umur 18 ya. Umur 18 tuh itu Oma tuh satu hari cuma dapat 550.000 cash and carry. Jadi kita bawa 1050 langsung dibayar situ juga. Terus sekarang berapa? Kalau sekarang nggak tahu dah. Nggak dihitung kan? Yang pasti banyak. Yang penting Tapi rezeki halal. yang penting Berkah. satu ada masukan. Kalau oma nih prinsip oma orangnya nggak bisa diam. Kalau oma nggak ada orderan, oma buka kelas. Iya. Jadi otomatis itu cash flow jalan terus. Iya, tuh udah Oma udah tahu case flow, ya kan, itu bisa dihitung. Berarti sekarang manajemennya tuh Oma bukan UKM lagi nih, udah pengusaha. Oh enggak juga, Iya. tetap aja oma itu nggak masuk. Itu kelasnya UKM. berapa orang? Satu kelas itu berapa orang Om? Apa? Satu kelas itu kalau Oma ngelatih Oma berapa? sekarang kan biasanya cuma 20 orang. 20 orang? Kalau sekarang kan nggak enak PRT. Oh, Jadi kenapa nggak minim. enak PRT? Ya nggak boleh banyak. Jadi 6 orang. Sehari Ya paling kayak makaron. Oma mah nggak mahal. Harganya cuma 350.000. setahun? Enggak sekali itu. Sekali belajar. Sekali belajar 350.000, entah berapa lama? Enggak itu aja. Sampai bisa? Ya enggak dari pagi sampai malam doang. Tapi kan hasil dikasih, bahan dari Oma. Terus langsung praktek, buku dapat. Dia langsung pasti pintar. Besokannya dia bisa buka PO. Senangnya Oma gitu. Kalau udah habis belajar di Oma. Cabang usahanya banyak banget Oma nih. Nah, ini kan Oma kan melatih di lapas juga gitu kan. Orang yang masuk di lapas kan nggak sembarangan juga Oma. Bisa. Banyak rekomendasi khusus yang bisa mereka melatih Gak bakal di bisa. lapas. Kalau Iya. bisa masuk kalau jadi tahanan Jago, doang. tahanan doang. Kalau ditangkap polisi baru bisa masuk tahanan. Jangan. Jangan. Ngeri. Nah,
Itu gimana prosesnya hingga Oma bisa direkomendasikan untuk ngajar di lapas itu gimana sih Ya, cerita? ceritanya gini, temen Oma itu emang udah kerjasama sama lapas-lapas Tangerang. Udah bikin MOU, Oke. namanya Tania Jaya. Tania Jaya itu bergerak di bidang menjahit dan setir mobil. Oke. Nah, karena banyak wanita, nah dari kepala lapas itu dia minta biar anak-anak itu punya keahlian memasak. Khusus kan. Jadi dia minta tata boga. Nah, teman Oma kenal Oma, mau nggak ngajar di situ? Karena dia nggak bisa juga yang punya itu awal. Oke. Nah, jadi ya udah, Oma sih, tapi bayarnya nggak mahal. Oma nggak apa-apa, gitu. Tapi Oma cari pengalaman dalam situ kan susah. Di samping hobi, pengalaman. Iya, dapat jadi semua. tersalur. Terus juga curhat tuh anak-anak napi kadang curhat gitu. Jadi kayak dia, Oma tuh orang tua dia gitu. Masa punya ibu di dalam lapas Iya. tersebut buat Jadi dia- sobat eksplor gitu Oma. Apa sih tips-tips atau saran-saran yang terbaik gitu loh Oma? Biar mereka bisa Kita memulai bisnis ini. ngasih rekomen yang bagus satu. Terus kalau kita nggak ada modal, kita langsung ngomong aja sama pemesan DP ya 50%. Jadi judulnya juga nggak memberatkan yang pengusahanya. Begitu. Kalau emang sekiranya dia nggak bisa, ya nggak mungkin lah dia nggak bisa. Pasti dia kan namanya order, dia punya duit dong. Iya. Gitu. Jadi nah gitu, nggak usah malu-malu. Kalau mah begitu, kalau misalnya banyak, gue minta DP gue buat modal gitu. Iya. Kita duduk poin aja, jangan nutup-nutup. Kita bingung. Bingung Minjem sana, ya minjem itu sini. jangan. Jadi kagak Iya. perut iya. Iya enggak, jadi nggak konsen dikitnya. Bener-bener. Jadi jangan sesuatu begitu. Terus on time. Misalkan kita pesan segini, ya harus segini, gak boleh kurang. Lebih Gitu. boleh. Iya. Bonus. Nah gitu. Kalau misalkan waktu, misalkan saya harus jam 5 ya, jamnya lewat apa, itu juga mengurangi kan buat kita. Itu aja sih macam Oma sih nggak terlalu jauh muluk-muluk harus ini enggak. Oma mah kalau misalkan pesan ya udah minta DP bang gitu. Oma nggak ada duit gitu. Iya. Iya nih Mama. Sampai gemeter ya. ada juga orang yang pesan Oma ya, pesan udah banyak nggak ada DP, udah bikin sampai 4 macam sampai ratusan, nggak diambil. Ya Allah. Itu suka dukanya tuh. Ya akhirnya itulah rezeki Oma. Akhirnya tuh kue dibagi-bagiin aja ke masjid. Tangga-tangga habis juga. Oke, Oma, mungkin demikian perbincangan ringan kita. Jadi terima kasih banyak sudah berkunjung ke studio kita, Oma. Sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi tips-tips atau cara-cara sebagai pelaku UMKM pemula. Semoga juga usaha Oma di bidang kuliner ini semakin kuat, mengakar dan semakin Amin. banyak terkenal gitu, Amin. semakin banyak ordernya Oma. Amin. Gitu. Ya, demikian perbincangan kita dengan salah satu pelaku UMKM yang sangat luar biasa. Tuhan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.